Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masih bisa bertemu di video kali ini. Puji dan syukur masih kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk tidak memanjangkan kalimah, marilah hari ini saya akan mempresentasikan laporan praktek lapangan industri dengan topik bahasan keserasian kerja alat muat eskavator Hitachi 2500-6 dengan ala angkut dump truck Komatsu HD 785-7 dalam pengangkutan batu kapur dari PNBP 6 menuju stockpile Moser 1 di Bukit Karang Putih PT Semen Padang. Perkenalkan, nama saya Fahrenggianda Oktade dengan NIM 16137049. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Jukepsa Andas SSI MT. Oke, baiklah, langsung saja kita menuju ke laporannya. Oke, topik bahasan yang saya ambil adalah keserasian kerja alat muat eskavator Hitachi 2500-6 dengan alat angkut dump truck Komatsu HD 785-7 dalam pengangkutan batu kapur dari PNBP 6 menuju stockpile Moser 1 di Bukit Karang Putih PT Semen Padang oleh Fahrenggianda Oktade, NIM 16137049, dosen pembimbing Bapak Jukepsa Andas SSI MT. Pendahuluan, latar belakang di sini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi untuk pendidikan sarjana S1. Untuk tujuan pelaksanaan praktek lapangan industri sendiri, untuk mendapatkan atau menggali pengetahuan dan pengalaman praktis di lapangan atau industri, untuk menumbuhkan dan mengetahui bagaimana sih sistem kerja di suatu perusahaan agar nantinya saat kita terjun ke dunia lapangan kita itu tidak merasakan suatu hal yang berbeda. Biasanya kita hanya berada di dalam materi, dalam lokal menggunakan materi, tapi di PLI ini kita berguna untuk bagaimana sih nantinya kita kerja di lapangan gitu. Untuk deskripsi perusahaannya, untuk sejarah perusahaan PT Semen Padang, PT Semen Padang merupakan pabrik semen tertua yang ada di Indonesia dan merupakan badan usaha milik negara yaitu BUMN yang terletak di Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan yang jaraknya 15 km dari pusat Kota Padang dengan ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Lokasi dan kesampaian daerah. Jadi lokasi PT Semen Padang terletak di Indarung, sekitar 15 km di sebelah timur Kota Padang. Secara administrasi termasuk dalam 14 Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Madya Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian lebih kurang 200 meter di atas permukaan laut. Baiklah, ini adalah peta lokasi dari PT Semen Padang dan teman-teman bisa lihat di titik merah tersebut itu adalah lokasi PT Semen Padang. Mungkin teman-teman bisa search juga di Google Map, mencari PT Semen Padang, mungkin akan langsung kelihatan. Di situ ada lokasi dan arah untuk menuju PT Semen Padang. Untuk keadaan topografinya, secara garis besar keadaan wilayah pertambangan PT Semen Padang adalah daerah perbukitan yang dilingkupi banyak perpohonan dan semak, di mana sebagian kecil digunakan masyarakat sebagai lahan pertanian dengan ketinggian berkisar antara 225 sampai 720 meter di atas permukaan laut. Dan ini adalah peta topografinya. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Di sini adalah lokasi yang sekarang beroperasi untuk PT Semen Padang. Ada juga lokasi-lokasi yang di peta ini yang sudah berhenti dan sekarang sudah melakukan reklamasi gitu. Untuk keadaan geologi dan morfologinya. Keadaan geologi daerah ini merupakan bukit yang sangat terjal dengan sudut lereng alaminya mencapai 45 derajat. Bukit Karang Putih pada umumnya ditempati oleh batu kapur atau gamping dengan terobosan batu beku, basalt, andesit, dan granit. Lapisan batu kapur terletak di atas batuan endapan vulkanik dengan ketebalan 100 sampai 350 meter di sebelah selatan penambangan. Ditemukan batuan beku basalt. Morfologi Bukit Karang Putih terbagi dua unit, yaitu morfologi perbukitan terjal dan morfologi lembah.
Morfologi perbukitan terjal menempati bagian utara, tengah, timur, dan selatan daerah penambangan. Morfologi lembah terletak di bagian barat dari penambangan, memanjang ke arah barat laut dan tenggara. Ini adalah peta geologi dari permukaannya. Mungkin beda-beda tipis seperti peta topografi yang di awal tadi. Baiklah, ini adalah alat-alat yang digunakan di PT Semen Padang. Untuk di gambar pertama, rekan-rekan bisa melihat itu adalah dump truck Komatsu 785-7. Jadi dalam pengambilan data untuk keserasian alat ini, saya mengambil data dari dump truck Komatsu 785-7 ini. Dari PT Semen Padang ini memiliki 10 banyak dump truck, yaitu 4 dump truck Caterpillar dan 6 dump truck Komatsu 785-7 ini. Tetapi di daerah tempat saya mengambil data ini, di daerah PNBP 6 tersebut, dump truck Komatsu 785-7 inilah yang digunakan untuk melakukan kegiatan haulingnya atau pengangkutannya. Untuk eskavator sendiri, mereka menggunakan eskavator Hitachi 2500 strip 6. Dan untuk mobil operasionalnya, mereka menggunakan Toyota Hilux 4x4. Dan bulldozer BK-nya mereka ada 3 buah atau 2 buah. Dan mereka untuk mobil peledakannya, mereka menggunakan mobil Dabex Mitsubishi. Mereka bekerja sama dengan Dabex. Untuk drilling mesinnya FRD Furukawa HRC 1500 strip D22. Untuk temuan menarik yang saya dapatkan di lokasi adalah kurangnya alat angkut sehingga adanya waktu tunggu pada alat muat pada setiap terjadinya proses pemuatan batu kapur di pit limit PT Semen Padang. Jadi terdapat waktu delay saat mobil dump truck ini melakukan kegiatan dumping ke Mosel satunya. Jadi disitulah saya mengambil temu menariknya. Jadi di sini seperti terjadi delay karena keserasian alat tidak mungkin adanya delay kalau memang keserasian itu sudah MF-nya itu sama dengan 1. Dan temuan menarik lainnya, saya juga ada menemukan terdapatnya bongkahan-bongkahan batuan yang masih sangat besar, yang masih susah untuk dihancurkan oleh mosernya. Jadi terpaksa harus digali atau diambil lagi dan dikeruk lagi oleh ekskavatornya tersebut untuk kembali dihancurkan. Baiklah, kita masuk ke bab 2 soal pembahasan. Untuk latar belakang pemilihan topik, saya mengambil kondisi ini dengan menggunakan data dari alat dump truck Komatsu HD 785-7 dan eskavator Hitachi 2500 strip 6. Dan pengambil data ini meliputi 1 buah eskavator dan 4 buah dump truck Komatsu HD 785-nya. Untuk perlunya mengetahui berapa produktivitas alat gali muat ekskavator Hitachi 2500 strip 6 dengan alat angkut dump truck Komatsu 785 strip 7 agar keserasian alat muat dan alat angkutnya berjalan dengan ideal. Baiklah, berikutnya adalah proses produksi untuk menghasilkan material batu kapur dari pembersihan lahan, pembongkaran, penggalian, pengangkutan, yang mana dari kegiatan ini tidak lepas dari kendala dan masalah yang ada di lapangan. Untuk analisis tempat kerja meliputi yang pertama adalah kondisi front kerja, yang kedua adalah pola muat, yang ketiga adalah skill dari operator tersebut. Untuk cycle time atau waktu edar, cycle time adalah waktu yang diperlukan alat berat untuk menyelesaikan suatu proses gerakan, mulai dari gerakan awal hingga akhir dan kembali lagi ke semula gitu. Jadi untuk proses penggaliannya itu memuat, mengangkut, membuang, manuver kembali. Untuk cara menghitung cycle time yaitu CM sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Untuk main faktor atau sinkronisasi alat muat dan alat angkut,
Main faktor adalah keserasian antara alat muat yang bekerja sama dengan alat angkut. Yang diharapkan adalah efisiensinya 100%. Jadi kalau tidak 100% ya berarti MF-nya belum tercapai gitu. Sinkronisasinya alat muat dan alat angkut pada kegiatan penambangan dapat diketahui dengan cara menghitung besarnya main faktor atau keserasian alat muat dan alat angkut. MF kecil dari 1 berarti faktor kerja alat muat lebih kecil dari 100% dan faktor kerja alat angkut 1%, atau dengan kata lain kemampuan alat angkut lebih besar daripada kemampuan alat muat, hingga akan terjadi waktu tunggu bagi alat muatnya tersebut. Jika MF-nya sama dengan 1, berarti alat muat tersebut sudah serasi atau sinkron dan kedua-duanya sama-sama sibuk dan tidak akan ada waktu tunggu. Tapi jika MF-nya besar dari 1, berarti faktor kerja alat muat lebih besar gitu. Jadi kemampuan alat angkutnya akan lebih besar juga. Dan untuk rumus menentukan MF yaitu MF sama dengan N kali NA kali CM per NM kali CMT. Untuk MF sendiri yaitu faktor keserasian alat kerjanya. Untuk CM tersebut adalah waktu edar alat muatnya per menit, CMT waktu edar alat angkut per menit, NA jumlah alat angkutnya, NM jumlah alat muat, dan N banyak pengisian bucket alat muat ke alat angkut. Untuk pembahasan dan analisis data, lokasi pengambilan data lapangan, lokasi pengambilan data di PMBP 6 dengan eskavator Hitachi 2500 strip 6 dengan dump truck Komatsu 785 strip 7. Waktu edar dan produktivitas eskavator Hitachi 2500 strip 6 dengan dump truck Komatsu 785 strip 7. Untuk produktivitas eskavatornya tersebut, kita menggunakan rumus cycle time-nya. Kita mengambil waktu gali tambah waktu putar bermuatan tambah waktu buang tambah waktu putar kosong, dan di situ mendapatkan jumlahnya itu 1158,7 dan rata-ratanya 33,10. Untuk produktivitas dump truck Komatsu 785/7-nya menggunakan rumus cycle time-nya. Waktu penempatan posisi pengisian atau manuver tambah waktu pengisian muatan loading tambah waktu pengangkut muatan atau hauling tambah menempatkan posisi menumpahkan manuver tambah waktu menumpahkan muatan dumping tambah waktu kembali. Untuk jumlah yang didapatkan ada 41.982,9. Untuk rata-ratanya sendiri 11.000 maaf, untuk rata-ratanya sendiri ada 1199,51. Inilah untuk main faktornya. Kita menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu MF sama dengan N kali NA kali CM per NM kali CMT. Oke. Di sini ada 6 kali 4 kali 3 3,10. 6 ini adalah jumlah pengisian bucketnya kali 4 unit dump trucknya dan dikali rata-rata dari cycle time untuk eskavatornya per 1 unit eskavator per rata-rata dari dump trucknya tersebut, dan didapatkan hasil MF-nya sama dengan 0,66. Secara aktual MF kecil 1 menunjukkan artinya alat gali muat bekerja kurang dari 100%, sedangkan alat angkut bekerja 100%, sehingga terdapat waktu tunggu untuk alat muat tersebut. Jadi untuk mengetahui berapa jumlah unit dump truck yang dibutuhkan untuk melayani satu eskavator tersebut, kita menggunakan rumus yaitu MF-nya kita buat sama dengan 1. Jadi 1 per N kali NA kali CM per NM kali CMT. Jadi 1 sama dengan 6 kali NA-nya kita ketahui dulu, kali 33,10 per 1 kali 1199,511. Jadi didapatkan NA-nya itu 6,3 unit. Berarti NA kita bulatkan menjadi 6. Jadi untuk melayani satu eskavator maka sebaiknya menggunakan 6 unit dump truck. Jika menggunakan unit dump truck, maka nilai main faktornya adalah MF 6 kali 6 jumlah dump truck yang sudah kita dapatkan tadi kali 33,10
per 1 kali 1199,511 dan MF-nya sama dengan 0,99 dan dibulatkan menjadi 1. Jadi dari hasil di atas dapat kita simpulkan bahwa saat MF lebih kecil dari 1 akan banyak waktu tunggu bagi alat muat, dan setelah MF sama dengan 1 dengan ditambahnya unit dump truck sebanyak 2 barulah alat muat dan alat angkut bekerja 100%. Untuk bab 3 penutupan, kesimpulannya nilai MF faktor sebesar 0,6 yang berarti selama kegiatan loading dan hauling memiliki kondisi kemampuan alat angkut lebih besar dari alat hauling alat muat dan memiliki waktu tunggu. Setelah penambahan alat sebanyak 2 buah barulah nilai MF mencapai 100%. Untuk penambahan alat yang dimaksud di dalam laporan adalah menggunakan alat angkut yang sudah ada dalam PT Semen Padang. Jadi maksudnya itu di laporan saya di lokasi mereka menggunakan 4 buah dump truck, dan saya tadi di awal sudah bicara kalau dari PT Semen Padang itu memiliki 6 buah dump truck Komatsu HD785-nya. Jadi mereka menggunakan 2 dump truck yang tidak beroperasi ini untuk mencapai keserasian alat agar MF-nya itu tercapai menjadi 100%. Untuk sarannya, agar MF-nya sama dengan 1, maka untuk melayani 1 unit eskavator Hitachi 2500-6 dibutuhkan alat angkut dump truck Komatsu HD785-7 sebanyak 6 unit. Namun pada kondisi saat ini, alat angkut yang dioperasikan P-Limit sebanyak 6 unit. Untuk menambah 2 unit dump truck, PT Semen Padang hanya harus menggerakkan 2 unit mereka lagi yang tidak sedang beroperasi agar MF-nya sama dengan 1 dan tercapainya keserasian alatnya. Selain penambahan alat, sebaiknya PT Semen Padang juga meningkatkan kedisiplinan operator agar tercapai keserasian kerja alat muat di lokasinya tersebut. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan suatu hal-hal yang baru dari saya dan bisa mengerti semua yang saya jelaskan. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang kurang dimengerti, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke? Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tambang.